Ini pabrik coklat terbesar di dunia. Semua yang ada di dalam bisa dimakan. Permen susu ada di mana-mana, air terjun coklat, sungai sirup coklat. Bahkan rumput terbuat dari permen karet. Hanya ada 5 orang yang beruntung bisa mengunjungi tempat ini. Sebelumnya, pemilik pabrik coklat mengumumkan, jika bisa dapat tiket emas ini, bisa masuk ke dalam pabriknya. Ada 1 orang yang bisa dapat hadiah rahasia. Tersedia 5 tiket di dunia, setiap toko. Begitu dibuka, orang di seluruh dunia berebut untuk membeli. Satu persatu mulai beruntung. Pertama, si gendut yang suka makan, tidak berhenti makan coklat, berhasil dapat tiket emas. Selanjutnya, anak kaya yang manja, demi putrinya, ayah, membeli semua coklat. Cari pekerja, 3 hari, membuka coklat. Pemenang ketiga, juara permen karet. Permen karet di dalam mulutnya sudah 3 bulan, memecahkan rekor dunia. Ia bilang, dirinya tidak pernah gagal. Pemenang keempat, anak jenius. Ia menghitung dari coklat diproduksi, ditambah efek cuaca. Lalu kapan selesai diproduksi? Ia mengetahui semua hal tentang coklat. Pemenang terakhir, Alex, anak orang miskin. Rumahnya hancur, seperti orang lain. Ia berharap bisa dapat tiket emas. Bermimpi ingin ke pabrik. Di hari ulang tahunnya, orang tuanya membeli coklat. Semuanya penasaran, apa akan dapat tiket emas? Alex hampir putus asa. Hal tak terduga terjadi. Ia mendapat uang $100. Di saat itu, hidupnya berubah total. Ia akan jadi miliarder. Mengambil dan membawa uang itu ke minimarket, membeli coklat. Saat dibuka, ada tiket emas berkilau. Orang yang di sebelahnya melihat, ingin bayar mahal. Pemilik toko menyuruh Alex mengabaikan mereka. Ia kembali pulang untuk beritahu kabar baik ke keluarganya. Kakek yang terbaring lumpuh ikut senang, karena kupon ini hanya ada 5 di dunia. Hari itu tiba, pintu pabrik terbuka. 5 orang yang beruntung masuk ke pabrik. Seorang pria keluar. Ia adalah Wongka, pemilik pabrik. Ia mengajak semua ke dalam. Pintu terbuka. Semua orang terkesima dengan pemandangan di depan mereka. Ini seperti dunia dongeng. Bunga dan pohon ternyata adalah permen susu dan permen karet. Bahkan sungai adalah sirup coklat. Si gendut tidak rahan, lalu cabut rumput dan memakannya. Ia tidak sengaja kejebur, masuk ke sungai coklat, lalu dihisap oleh tabung. Dikirim ke ruangan lain. Si gendut tereliminasi. Mereka menaiki permen perahu naga, masuk terowongan panjang, ke lab. Ada berbagai macam permen aneh. Permen karet rasa blueberry menarik perhatian anak itu. Ia memakannya. Seketika tubuhnya menjadi biru. Permen karet ini masih dalam tahap percobaan. Anak itu semakin besar, berubah jadi blueberry raksasa. Satu lagi tereliminasi. Semua orang datang ke sebuah ruangan. Para pekerja di sini semuanya tupai. Mereka bisa mencari buah di dalam. Anak kaya masuk ke dalam, ingin menangkap seekor tupai. Tapi sekelompok tupai menyerbunya, lalu mengetuk kepalanya. Ini kosong. Lalu menariknya ke tempat pembuangan. Tereliminasi. Yang lainnya melanjutkan tur. Mereka datang ke ruangan CCTV. Di sini ada coklat raksasa. Kirim sinyal ke TV. Bisa mengambil coklatnya untuk dimakan. Melihat penemuan ini, anak jenius loncat ke mesin, lalu masuk ke dalam TV. Tapi tubuhnya jadi kecil, dan masuk ke dalam TV. Tersisa Alex seorang diri. Mereka naik lift dengan kecepatan tinggi, sampai ke langit, mendarat di rumah. Wongka beritahu hadiah rahasianya adalah pabrik. Alex sebagai pewarisnya. Ia senang, tapi Wongka bilang hanya Alex yang bisa tinggal di pabrik, agar menjadi pengusaha sukses. Harus melepas segalanya. Dengar itu, Alex menolak. Ia tidak mau meninggalkan keluarganya. Tak lama Wongka pergi, lalu memikirkannya. Ia tidak ingin buat permen lagi, lalu mencari Alex. Tanya saat tidak senang akan melakukan apa. Alex bilang, bersama keluarga. Tapi Wongka bilang keluarga hanya jadi beban. Ternyata dulu, ia suka makan coklat dan permen. Ayahnya seorang dokter gigi, menentangnya untuk makan manis. Wongka pergi dari rumah dan tidak pernah kembali. Berkat dukungan Alex, ia kembali menemui ayahnya. Setelah bertemu ayah, ternyata ayah sangat memperhatikan Wongka.
menempel berita tentangnya di dinding. Keduanya saling berpelukan erat. Wongka membawa Alex dan keluarga Alex tinggal di pabrik. Wongka juga dapat hadiah, yaitu keluarga. Semua barang di dunia bisa dibeli dengan uang. Hanya cinta satu-satunya barang berharga. Aku dan sampai berjumpa lagi. Bye.